Ya, hari kedua bulan Desember sepertinya masih relatif tenang. Sampai detik ini kita tidak melihat ada gebrakan ataupun volatility yang terlalu meningkat ataupun signifikan meningkat. Dan terlebih lagi terkait dengan pidato Powell, ternyata tidak terlalu gerang atau tidak terlalu memberikan dampak signifikan. Dan itu yang akan salah satunya kita bahas. Dan mungkin saja beberapa faktor lain yang masih tetap ditunggu. Ini kaitannya dengan data ekonomi, full data ekonomi. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data ekonomi. Tadi malam sudah dimulai dengan ISM Manufacturer, data manufacturer yang sebetulnya ada dua versi ya. Versi yang pertama data versi S&P Global, yang kedua adalah versi ISM. Dan keduanya bertolak belakang atau berlawanan, di mana versi S&P menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, sementara versi ISM justru lebih rendah. Dan dampaknya tentunya market cenderung berpatokan kepada data versi ISM yang menunjukkan bahwa indikasi sektor manufaktur Amerika masih dalam zona kontraksi. Nah, yang kedua datang dari harga minyak yang sepertinya sampai detik ini sedang mencari celah untuk naik dan tembus level $60. Sayangnya dalam satu minggu terakhir selalu terjadi rejection ya di zona-zona tertentu 59.50 ataupun bahkan 59.80 dan akhirnya bergerak turun, tapi penurunan juga relatif terbatas. Kondisi ini tentunya ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab ataupun penggeraknya. Nah, tapi ternyata kalau kita selidiki semua faktor tersebut cenderung berimbang, baik itu yang sisi positif ataupun bahkan sisi negatif terhadap harga minyak. Nah, kemudian yang ketiga datang dari Venezuela dan Amerika. Sepertinya ini tidak tanggung-tanggung. Kaitannya dengan Trump, dalam 2 minggu terakhir kita sudah sempat pantau, belum ada pergerakan apapun, tapi ternyata secara implisit kalau lihat dari pernyataan ataupun kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Donald Trump, ada salah satu yang menyinggung terkait dengan ketidakbersahabatan negara Venezuela. Saya rasa ini kaitannya dengan kemungkinan yang bisa terjadi ke depan dan mungkin saja kita tinggal hitung waktu. Apakah nantinya Amerika akan menyerang Venezuela atau mungkin ada trik khusus dari Trump untuk mungkin saja menggulingkan Nicolas Maduro sebagai pemimpin Venezuela. Yang jelas ini kaitannya dengan peredaran narkoba ataupun obat-obatan terlarang yang ditenggerai berasal dari Venezuela, dan itu yang akhirnya membuat Trump ataupun Amerika mencoba untuk membasmi ataupun bahkan meruntuhkan hegemoni Venezuela. Tapi dampaknya nggak main-main, ini akan berdampak kepada harga minyak. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah terkait dengan blackout period yang ternyata sesuai dengan perkiraan kemarin kita sudah bahas terkait dengan pidato Powell yang harusnya tidak bergairah ataupun tidak signifikan menggerakkan market karena memang tidak ada faktor yang diutamakan di situ. Pidatonya lebih kepada pidato di kalangan akademisi, tapi itu mungkin lebih kepada simposium dan tidak menyinggung terkait dengan kebijakan moneter sama sekali. Oke, kita lihat terlebih dulu dari data ISM Manufacturer yang ternyata angkanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi dengan angka 48,2. Ya, seperti kita ketahui kalau angkanya di bawah level 50, itu berarti menandakan level kontraksi atau zona kontraksi, yang artinya ekonomi kecenderungannya melambat. Nah, perlambatan ekonomi ini yang menjadi alasan dasar kenapa Presiden Trump begitu kekehnya untuk mendesak Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve untuk segera menggenjotnya dengan cara melunakkan ataupun menurunkan suku bunga. Kalau misalkan sampai detik ini tidak terlihat upaya tersebut, ya rasa-rasanya balik lagi, ternyata faktor-faktor lain yang juga ditenggarai sebagai penyebab itu juga berasal dari pemerintah sendiri. Dan seperti yang disampaikan dari data survei, menunjukkan bahwa ada beberapa alasan, salah satunya kaitannya dengan tarif yang menjadi hambatan utama. Dan tentunya dengan kenaikan tarif ini membuat biaya-biaya bengkak, termasuk juga akhirnya mengurangi margin keuntungan dari para pengusaha. Nah, yang kedua, faktor ketidakpastian ekonomi dan juga ketidakpastian kebijakan yang cukup tinggi, dan faktor government shutdown diperhitungkan juga oleh para pengusaha tersebut, dan juga ketidakkonsistenan dari pemerintah. Ini kaitannya dengan kadang-kadang mereka melakukan tarif, kadang-kadang dia turunkan tarif, kadang-kadang dia kembali melakukan tarif. Nah, jadi hal-hal tersebut kecenderungannya membuat ketidakpastian di sisi manufaktur sehingga akhirnya drop ataupun melemah. Dan dengan catatan, data di bawah 50 ini ternyata data bulan ke-10 secara beruntun yang menandakan sektor manufaktur yang masih terlalu lemah. Kemudian juga tantangan rantai pasokan yang juga permintaan tetap lemah dan juga faktor-faktor lain yang harusnya ini menjadikan indikasi awal terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral. Ya, walaupun ini tidak secara langsung karena
Bank sentral hanya fokus kepada pasar tenaga kerja dan inflasi, tapi kegiatan atau aktivitas manufaktur jelas itu menjadikan satu pertanda bahwa dengan lemahnya permintaan, lalu kemudian juga dengan aktivitas yang relatif lebih lemah, ya otomatis ini dikatakan sebagai bagian dari alasan yang tepat untuk Fed atau Bank Sentral mengantisipasinya dengan pelunakan ataupun penurunan suku bunga. So, harusnya ini menjadi faktor tambahan. Dan yang terlihat dari CME Fed Watch Tools itu menunjukkan bahwa ekspektasi untuk penurunan Desember itu berada di 87%. Kita mungkin akan lihat ini berubah besok malam kalau misalkan lihat dari data ADP yang tentunya bisa mengejutkan. Nah, di sisi lain terkait dengan harga minyak yang relatif stabil dalam satu pekan terakhir, saya melihat angka masih tetap berada di bawah $60, tapi bisa dikatakan penurunan pun relatif tertahan di level 57. Dan khususnya dalam 3 hari terakhir kita melihat angka ataupun harga minyak itu selalu bermain di area 57 sampai 58, paling tinggi 59 seperti yang terjadi saat ini, kemudian dia kembali turun ke 58. So, faktor penyebabnya ternyata ya bisa dikategorikan masih tetap sama. Setelah OPEC memutuskan untuk menunda produksi atau menunda kenaikan produksi untuk kuartal pertama 2026, ini berarti sesuai ekspektasi dan juga persis dengan apa yang kita bahas dari sebelumnya, bahwa kondisi ini harusnya akan mendukung kenaikan harga minyak. Terlebih kalau misalkan kita lihat seasonal trade di akhir-akhir tahun ya, ini dikaitkan juga dengan perjalanan wisata. Jadi akhirnya tingkat permintaan ataupun konsumsi bahan bakar diharapkan meningkat. Nah, tapi terlepas dari itu, 3 faktor utama. Yang pertama datang dari kebijakan OPEC yang menunda kenaikan produksi. Yang kedua adalah geopolitik. Di poin geopolitik ini cukup berimbang. Satu sisi, Rusia Ukraina diharapkan atau cukup optimis untuk terjadinya kesepakatan damai. Walaupun ya kuncinya saat ini ada di Rusia. Tapi berita yang tidak mengenakan adalah di akhir pekan kemarin itu sempat terjadi serangan drone dari Rusia ke Ukraina. Klaimnya seperti itu. Tapi kita akan lihat ya ke depannya apakah ini berarti klaim sepihak atau memang terjadi kerusuhan ataupun semacam konflik yang ada lagi. Nah, kondisi ini tentunya masih menyelimuti terkait dengan ketidakpastian terkait dengan seputar perdamaian. Nah, yang kedua datang dari Amerika versus Venezuela. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, kalau memang ternyata Amerika menyerang Venezuela, maka yang dikhawatirkan adalah gangguan pasokan. Dan itu akan menyebabkan harga minyak relatif melonjak. Walaupun mungkin Amerika sudah punya perhitungan, ya mungkin kita kategorikan perhitungan matang, apakah dia akan mengambil serangan tersebut atau tidak. Yang jelas, konsekuensinya itu yang akan diperhitungkan, yang dikatakan mengalami lonjakan sampai di atas $65. Tapi perkiraan kami mungkin ini tidak akan terlalu keras ataupun tidak terlalu kencang, kecuali kalau memang serangan tersebut dilakukan ataupun terjadi aksi balasan dari Venezuela. Tapi kita akan lihat ya ke depan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah seasonal trade. Jadi yang tadi saya sebutkan, biasanya ada kecenderungan di akhir tahun ataupun awal tahun itu mulai kenaikan. Bahkan data menunjukkan 15 tahun terakhir khusus untuk minyak itu biasanya cenderung menunjukkan ada spesifikasi yang kecenderungannya meningkat terkait dengan harga tersebut, dan itu biasanya di bulan Januari sampai ke bulan Maret atau Desember ke Februari lebih tepatnya. Dan dengan dukungan bahwa OPEC menunda produksi atau kenaikan produksi di Januari sampai Maret 2026, saya rasa ini akan menjadi faktor double untuk pendorong harga minyak. So, kira-kira apakah ini akan bisa mengalami kenaikan? Ini akan dibahas dengan terpisah di video technical outlook. Nah, sementara untuk masalah Venezuela, saya masih belum dapatkan agenda kapan tepatnya Trump akan membahas ini dengan tim keamanan nasionalnya, tapi kita perkirakan mungkin dalam waktu dekat, entah itu nanti malam ataupun mungkin besok pagi. Jadi kita akan harus pantau terlebih dulu dan apa keputusannya. Pada dasarnya kalau misalnya lihat dari Hexet, itu dia sudah melakukan diskusi dengan anggota Kongres yang terkait dengan pertanggungjawaban untuk masalah serangan ke Venezuela. Dan katanya sangat memungkinkan untuk terjadinya serangan kedua. Wow, berarti hati-hati. Kemungkinan ini juga akan menjadi faktor yang signifikan untuk sementara waktu, walaupun targetnya mungkin tidak terlalu muluk. Tapi semua ini kaitannya dengan ketegangan yang bisa mengganggu kepada pasokan minyak. Oke, sementara untuk pidato Powell seperti yang sudah kita duga, ada 2 faktor yang mungkin menyelinap ya terkait dengan rumor-rumor seputar Powell. Yang pertama terkait dengan isu pengunduran diri, dan itu masih tetap dipertanyakan, dan sampai saat ini saya tidak mendapatkan clue ataupun pernyataan resmi dari Powell ataupun dari referensi-referensi yang kredibel.
Jadi kita asumsikan ini masih rumor dan tetap harus waspada karena suatu waktu itu bisa terjadi. Sementara untuk yang rumor kedua terkait dengan pidato yang katanya sangat penting di hari Selasa ternyata tidak terbukti. Dan ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Selama periode blackout itu tidak dibolehkan bank sentral ataupun dalam ini pejabat-pejabat bank sentral itu memberikan pidato ataupun pernyataan terkait dengan kebijakan moneter ataupun memberikan bocoran terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed dalam pertemuan mendatang. Jadi, ini sudah terbukti dan tidak ada pidato apapun di Stanford University. So, harga emas ataupun harga saham kecenderungannya relatif tenang, relatif stabil, walaupun di sisi Asia dan bahkan sampai siang ini sempat terjadi koreksi turun. Ya. Tapi pada dasarnya tidak mengubah sentimen ataupun fundamental utama. Oke, faktor data yang akan datang yaitu terkait dengan data CPI dari zona Eropa itu di jam 5 sore dan juga data job openings dari Amerika di jam 10 malam. Apa yang harus diperhatikan? Yang jelas ECB sangat butuh konfirmasi apakah inflasi dari zona Eropa ini masih tetap stabil 2%. Kalau iya, berarti mereka tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa untuk turunkan suku bunga kembali. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan, maka itu yang akan mendasari alasan tepat untuk mereka segera bergegas menurunkan kembali. Nah, di sisi lain, job openings mungkin tidak akan menjadi indikator utama karena market akan tunggu data ADP besok malam. Tapi ini minimal bisa memberikan salah satu gambaran tentang prospek pasar tenaga kerja di Amerika. Yang jelas, data yang lebih lemah berarti itu akan menunjang kepada ekspektasi penurunan suku bunga Fed di bulan Desember ataupun yang datang, dan itu juga akan mendukung kepada emas dan juga saham. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati, kemungkinan di malam hari kita bisa lihat lanjutan dari koreksi turun, baik itu untuk emas ataupun bahkan indeks saham.